semuanya, anak-anak sekolah minggu GKJ Penaruban. Apa kabar kalian? Sehat? Ya, harapan ibu kalian di rumah juga merasakan berkat-berkat yang dari Tuhan. Diberi kesehatan, sudah selesai mengerjakan PTS, dan juga saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah bersama dengan papa, mama, kakak, adik untuk kita memuji Tuhan. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau pujikan namanya, matahari bersinar terang. Terima kasih, silakan anak-anak duduk lagi. Yuk, kita sekarang mau datang kepada Tuhan di dalam doa dengan sikap doa yang baik ya. Tangan dilipat, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami juga sudah selesai mengerjakan PTS yang kedua. Seluruh hasilnya kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam sekolah minggu online. Meskipun kami berada di rumah, namun biarlah iman kami, percaya kami kepada Tuhan Yesus terus bertumbuh dan terus bertambah. Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal sampai dengan selesai, sehingga kami diberkati melalui setiap pujian dan setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menyiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku."
Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdiam sejenak saja untuk mendengarkan firman-Nya. Bu Yustin hanya akan ambil satu ayat saja dari firman Tuhan hari ini, yaitu dari Yohanes 2 ayat 16b. Yohanes 2 ayat 16b. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah jangan kotori rumah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu yang namanya rumah Tuhan atau yang namanya gereja, di sana itu didatangi orang dari berbagai kota, dari berbagai daerah. Dan pada zaman dulu persembahan itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa koin uang, tidak hanya berupa uang saja, tetapi berupa barang. Bisa berupa hewan seperti burung, lembu, sapi, kemudian domba, kambing, seperti itu. Jadi pada zaman dulu persembahan itu bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk hewan, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk apa saja. Mereka akan bawa ke gereja, mereka akan bawa ke rumah Tuhan. Nah, oleh karena zaman dulu bentuk persembahannya seperti itu, sehingga pada zaman dulu orang-orang inginnya kalau dari luar kota, orang-orang yang dari daerah lain tidak bisa membawa hewan untuk persembahan, ada yang berinisiatif atau mempunyai ide, kita jual saja hewan-hewan ini di dekat rumah Tuhan, di dekat gereja. Jadi orang-orang yang dari luar kota kalau mau persembahan kambing, tinggal beli kambing kemudian dipersembahkan, tinggal beli burung kemudian dipersembahkan, memudahkan mereka. Nah, tujuannya baik sekali tujuannya, memudahkan orang-orang yang akan beribadah dan berpersembahan supaya tidak harus ke pasar dulu yang letaknya jauh, kemudian baru ke gereja untuk memberikan persembahan. Tetapi lama-kelamaan itu berjalan, lama-lama rumah Tuhan atau gereja menjadi kotor. Bukan hanya orang yang beribadah yang datang ke sana, tetapi itu tadi para pedagang-pedagang, ada pedagang burung, ada pedagang lembu, ada pedagang kambing, ada pedagang domba. Nah, banyak pedagang, banyak pembeli, banyak hewan yang dijual di sana. Akhirnya yang terjadi apa? Rumah Tuhan itu menjadi bau, menjadi kotor, menjadi ramai, berisik, sehingga orang tidak fokus untuk beribadah. Nah, bagaimana mau fokus untuk beribadah? Baru mau berdoa saja, burungnya harganya berapa? Burungnya harganya berapa? Kambingnya harganya berapa? Berisik sekali di sana, tawar-menawar seperti itu. Sehingga orang akhirnya, oh itu dapat murah ya, tadi aku beli dapat harganya mahal. Nah, membuat berisik dan tidak fokus untuk beribadah. Kemudian pada saat beribadah, karena di sana kondisinya kotor, gak fokus berdoa. Ini lagi berdoa, bau kotoran hewan ya, bau pipis hewan ya. Nah, bikin tidak konsentrasi, bikin tidak fokus, bikin tidak khusyuk, bikin tidak sungguh-sungguh ibadahnya kepada Tuhan. Hal ini membuat Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus sedih. Kenapa rumah Tuhan, kenapa gereja menjadi kotor sekali, menjadi berisik sekali, sehingga orang-orang tidak fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus datang ke gereja itu. Dan kemudian seperti ayat 16b yang Bu Yustin bacakan tadi, dikatakan kepada orang-orang di sana, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Marah Tuhan Yesus karena gereja dijadikan tempat untuk berjualan. Bukan hanya ibadah yang diutamakan di sana, tetapi justru jualannya yang menjadi utama, yang menguasai ruangan, waktu, sehingga orang-orang tidak berkonsentrasi lagi beribadah kepada Tuhan. Nah,
kemudian membersihkan gereja itu, membersihkan rumah Tuhan itu, sehingga kondisinya menjadi bersih, menjadi rapi, menjadi nyaman kembali untuk beribadah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti judul tadi yang Bu Yustin sudah sebutkan di awal, jangan kotori rumah Tuhan atau jangan kotori gereja. Nanti pada saat kita semuanya sudah bisa beribadah di gereja, jangan lagi kalau habis makan permen ditaruh di kursi, kemudian selesai minuman kemasan, botol atau gelasnya di lantai, ya. Karena Tuhan Yesus menginginkan rumah Tuhan itu bersih, gereja itu bersih. Kebersihan gereja, kebersihan rumah Tuhan bukan hanya tanggung jawab yang bersih-bersih di gereja, tetapi tanggung jawab semua, tanggung jawab anak-anak juga. Jadi kalau ke gereja, nanti kita akan jaga kebersihan gereja kita. Jangan buang sampah di dalam gereja. Kita buang di tempat sampah supaya rumah Tuhan tidak kotor. Karena tadi Tuhan Yesus menginginkan bahwa rumah Tuhan itu bersih, sehingga orang-orang bisa fokus di dalam beribadah. Tidak ada yang merasa bau, tidak ada yang merasa berisik, semuanya merasa nyaman. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama kalau nanti kita ke gereja, yang kedua sekarang rumah itu ya jadi sekolah, ya jadi gereja buat kita. Karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, sehingga semuanya itu dilakukan di rumah. Sehingga rumah kita pun adalah tempat ibadah kita. Nah, bagaimana sudahkah kita menjaga kebersihan rumah kita? Jangan sampai pada saat lagi sekolah minggu kayak gini, bau, busuk apa ya? Ternyata apa coba? Bungkus sate kemarin belum dibuang. Wah, jadinya bau. Kemudian rumah juga kita jaga kebersihannya supaya tidak banyak semut pada saat lagi berdoa. Apa ya? Ternyata dikerubutin semut karena kemarin makan permen bungkusnya nggak dibuang ke tempat sampah. Nah, jangan kotori rumah kalian, karena rumah kalian juga rumah untuk kita beribadah. Mari kita jaga kebersihan rumah kita jaga kebersihan gereja kita, sehingga kita nyaman di sana, nyaman buat beribadah, nyaman buat berdoa, nyaman buat ikut sekolah minggu. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan, tempat kita beribadah, tempat kita berdoa, dengan cara yang sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ambil celengannya anak-anak. Kita mau memasukkan persembahan itu kepada Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Di sini aku bawa Tuhan". Anak-anak belajar lagu ini ya bersama-sama Bu Yustin. Ya, sekarang kita akan kembali berdoa, doa persembahan, doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa bersama-sama, doa Bapa kami. Mari anak-anak, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk kami terus mengingat, menjaga kebersihan, baik di gereja maupun di rumah kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa membuang sampah di tempat sampah. Ampuni kami jika selama ini kami malas untuk menjaga kebersihan. Ampuni kami jika selama ini kami malas untuk membuang bungkus-bungkus bekas makanan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjaga kebersihan rumah Tuhan dan juga rumah kami. Karena di rumah kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus pun hadir di dalam setiap doa kami, ibadah kami, belajar kami, dimanapun kami berada Tuhan menyertai. Sehingga mampukan kami juga untuk senantiasa menjaga kebersihannya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat dikelola dengan baik, dapat menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di GKJ Penaruban. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami, di mana saat ini kami masih terus belajar di rumah. Beri kami tetap semangat Tuhan, beri kami kepandaian, beri kami pertolongan untuk kami bisa mengatur waktu dengan baik, sehingga kami tetap dapat mendapatkan ilmu pengetahuan, kami tetap tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang pandai, anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mereka bekerja, yang mereka melakukan usaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka sehingga mereka senantiasa Tuhan beri kesehatan, usahanya, pekerjaannya diberkati sehingga mereka dapat menjadi saluran berkat bagi kami. Beri mereka juga kesabaran untuk mereka mendidik dan membimbing kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Penaruban pada saat ini. Beri kepada kami semua kesehatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sehat biarlah senantiasa Tuhan tolong untuk kami terus menjaga kesehatan, sehingga kami tetap sehat, sehingga kami tetap dapat belajar dengan baik, dapat beribadah dengan baik, dapat bermain bersama dengan keluarga kami juga dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah anak pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian Yesus di dalam rumahku.
Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Tetap sehat, tetap menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Dan sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Bye.